Iya, kita tahunya dari laporan keuangan ya. Laporan keuangan ada berapa? Kalau yang kalian tahu. Neraca, jurnal umum bukan laporan, laba rugi, arus kas, perubahan modal, laporan persediaan bukan, catatan atas laporan keuangan. Jadi ada 5 ya. Jadi kita mengidentifikasi tujuan analisisnya, sumber data laporan keuangan dari mana? Kalau kita melihat prosedur akuntansi, itu kan semua dimulai dari transaksi ya. Transaksi berupa invoice, faktur, ataupun sejenisnya. Kita input ke jurnal umum atau jurnal khusus. Kemudian dipindahkan ke buku besar, bla bla bla, sampai terjadinya laporan keuangan. Kerangka kerja analisis. Analisisnya apakah rasio keuangan berupa tren atau perbandingan dengan industri. Kemudian pentingnya konteks industri. Kita mau melihat sejauh mana kinerja perusahaan ini terhadap standar industri. Misal, untuk industri yang sama, harusnya tingkat perputaran penjualan kita tuh harusnya sekian persen. Tapi kenapa kita rendah sekali tingkat perputaran penjualannya? Berarti ada masalah di perusahaan kita. Nah, itu maksudnya. Kemudian faktor ekonomi dan bisnis. Ada faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja keuangan ya. Kemudian catatan akuntansi dan kebijakan. Dan ini bisa kalian baca sendiri. Kemudian kita masuk ke analisis laporan keuangan. Ini kita menganalisis menggunakan konsep dan standar akuntansi keuangan. Cuma saya agak ragu karena ini kelas manajemen, apakah paham standar akuntansi keuangan? Sepertinya enggak ya? Kurang ya? Yang penting taunya uang masuk, uang keluar ya. Itu yang penting ya. Uang boleh masuk banyak, tapi uang keluarnya nggak boleh banyak ya. Jadi dengan menerapkan standar akuntansi, keakuratan laporan keuangan itu menjadi lebih tepat. Kemudian mencegah terjadinya kesalahan penafsiran terhadap informasi. Kalau sebuah perusahaan nerima uang, itu tidak selamanya penjualan ya. Bisa aja nerima uang berupa piutang. Kita bayar uang, kita keluar uang, tidak selamanya itu beban. Bisa aja itu bayar utang. Jadi jangan sampai terjadi salah penafsiran. Nah, kayaknya perlu standar akuntansi keuangan. Tapi sayangnya bukan di mata kuliah ini belajarnya ya. Harusnya ada di mata kuliah apa tuh ya? Coba kita cek dulu. Karena mata kuliah yang di sini semuanya saling bersinkronisasi. Jadi ya harus paham semua ceritanya di sini. Nah, kalian harus paham ini. Akuntansi manajemen, akuntansi biaya. Ya, akuntansi perpajakan juga ada kaitannya ke mata kuliah kita ini. Kemudian ada tujuan analisis laporan keuangan. Kita ingin meliputi penyaringan informasi, pemahaman, peramalan, diagnosis, dan evaluasi keuangan. Misalnya, kita analisis pertumbuhan laba kita 5% tiap tahun. Kalau kita memang bisa terus konsisten pertumbuhannya 5%, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkannya lebih dari 5%, kurang lebih gitu. Jadi, ada tujuannya kita menganalisis. Bahan analisis laporan keuangan. Yang jelas, kita perlu laporan keuangan. Jadi, laporan keuangannya itu sudah harus dibuat berdasarkan standar akuntansi. Jangan dibuat berdasarkan standar hati kita. Kalau pakai standar hati kita buat laporan keuangan, nanti kacau isinya. Tidak bisa disamakan dengan yang perusahaan lain. Jadi memang diperlukan standar. Kadang-kala kan orang sering bilang, lagi diaudit, diaudit.
Audit itu adalah proses pengerjaan akuntansi juga, salah satunya. Supaya laporan keuangannya itu mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Sampai di sini masih nyambung nggak dengan penjelasan saya? Masih ya? Karena ngajar manajemen dengan ngajar anak akuntansi kan beda ya caranya ya. Pendekatannya juga berbeda. Kalau ada yang masih kurang paham, bilang aja nanti ditanyakan aja nanti kita ulangi lagi. Jadi katakan di sini ada kebutuhan para pihak ya, pihak yang memerlukan laporan keuangan kita. Kira-kira siapa yang perlu laporan keuangan kita ya? Kalau kita sebuah perusahaan, yang pertama investor atau stakeholder ya. Sebenarnya stakeholder tuh terlalu umum ya. Stakeholder tuh orang yang berkepentingan maknanya. Salah satunya investor. Kemudian pemerintah, pajak, itu perlu juga laporan keuangan kita ya. Terus apa lagi? Hmm? Pesaing nggak perlu laporan keuangan kita. Untuk apa dia tahu? Apa namanya tuh? Investor, pajak, sama bank. Kalau kita ngajuin kredit, bank akan analisis dulu kesehatan laporan keuangan kita kan. Kalau tidak sehat, dia nggak mungkin kasih pinjam. Makanya perlu, itu stakeholdernya. Kemudian ada namanya prinsip kehati-hatian yang diperlakukan dalam mengadakan analisis laporan keuangan. Supaya hasilnya tuh otentik dan objektif. Objektif itu artinya sesuai fakta. Laporan keuangan tertulis laba 1 miliar, ya faktanya labanya 1 miliar. Jangan mengada-ngada labanya jadi 1,5 miliar, itu nggak masuk akal. Jadi tidak otentik lagi laba yang seperti itu kan. Nah, kalau bicara pos-pos akuntansi ya nggak di sini kita bahasnya. Ini di pengantar satu dan pengantar 2 ya. Dulu siapa dosen pengantar satu? Kalau nggak Bu Suwarti, Bu Yeni. Suarti, Nah, dua Suarti, duanya Yeni. Bu Yeni. Pintar itu, banyak belajar dari mereka kan. Bu Suwarti itu dosen saya dulu, waktu saya S1 di sini. Berarti kan terbukti kan kompetensinya kan? Nah, jadi ada beberapa metode dan teknik ya untuk menganalisis laporan keuangan ini. Yang paling terkenal itu analisis rasio. Nah, kebanyakan mahasiswa yang ngambil skripsi itu pakai rasio keuangan. Nah, itulah dia analisis rasio. Rasionya ada apa aja? Nanti bisa cek di sini. Yang tadi kalian foto itu. Ini, rasio likuiditas, leverage. Nih, banyak ya. Jadi kalau ambil manajemen keuangan nanti untuk skripsi, pasti rasio keuangan yang akan kalian ambil. Nah, cuman kalau mau cepat lulus, jangan ambil keuangan. Ambillah pemasaran atau SDM. Itu saran saya ya. Lebih cepat. Nanti kalian akan mengalaminya sendiri. Tapi bukan di mata kuliah ini ya. Mata kuliah semester 5 metodologi. Nanti diajarin. Nah, jadi kan ini cuma sekedar gambaran umum aja ya. Ini ada analisis rasio, ada rasio likuiditas, solvabilitas. Ini belum saya jelaskan di sini. Ini cuma sekedar pengantar aja ya. Lebih jelasnya nanti pas pertemuan yang kita bahas itu. Kemudian ada analisis horizontal. Nah, ini ada contoh nih. Coba kita baca sama-sama ya. Punya pendapatan 800. Di 2021 pendapatannya 850. Kalau secara horizontal, berarti analisisnya adalah 850 kurang 800 dibagi 800 kali 100%. Artinya pendapatan tahun 21 kurang pendapatan tahun 20 dibagi pendapatan tahun 20. Jadi 8,5 kurang 800 dapatnya 50. 50 bagi 800 kali 100%. Jadinya 6,25%. Artinya pendapatannya meningkat selama 6,25% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Itu namanya horizontal. Kalau ada horizontal berarti ada vertikal.
Ini membandingkan posisi keuangan dari tiap elemen bla 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 dibaca aja. Intinya adalah kita menganalisis pos-pos yang ada pada laporan keuangan. Misalnya, kita mau hitung rasio likuiditas. Rumusnya nanti ada lebih jelasnya di pertemuan yang itu ya. Cuma ini saya jelasin dasarnya dulu. Rasio itu berarti ada pembagi. Ada sesuatu yang dibagi. Pembilang bagi penyebut. Kalau likuiditas atau current ratio, rumusnya aset lancar bagi utang jangka pendek. Misalnya dikatakan aset lancarnya 35 juta, utang jangka pendek 7 juta, berarti kita bagi lalu kali 100%, dapatnya 500%. 500% itu berarti 5 kali ya. Berarti aset kita yang lancar itu sanggup untuk membiayai 5 kali utang jangka pendek. Artinya kita sanggup bayar utang jangka pendek 5 kali. Kalau ada orang bilang, kalau rasio likuiditas itu baiknya sih di atas satu. Karena kalau di bawah satu berarti utangnya lebih besar dari asetnya kan? Nah, kalau utang lebih besar dari aset itu kurang diminati investor. Nah, cuman untuk lebih jelasnya nanti saat pertemuan yang khusus bahas rasio likuiditas ya. Jadi kalau analisis horizontal itu posnya yang sama. Pendapatan tahun ini kita bandingkan dengan pendapatan tahun lalu. Beban listrik bulan ini kita bandingkan dengan beban listrik bulan lalu. Contohnya gitu. Kalau yang vertikal, seperti aset kita bandingkan dengan utang, aset kita bandingkan dengan modal, penjualan dibandingkan dengan total aset. Nah, itu dia contohnya ya. Kemudian ada prosedur analisis laporan keuangan. Kita pahami dulu latar belakang si perusahaan ini. Perusahaan jasa, dagang, manufaktur. Kebijakan akuntansi untuk 3 jenis badan usaha ini kan beda ya. Pernah dengar HPP? Harga pokok penjualan, harga pokok produksi? Perusahaan jasa nggak mungkin ada HPP. Maka rasio-rasio yang ada kaitan dengan HPP tidak bisa diterapkan pada laporan keuangan perusahaan yang jasa. Jasa ada persediaan nggak? Nggak ada. Kalaupun ada, jarang. Kalau manufaktur dan dagang ada persediaan ya. Berarti rasio yang berkaitan dengan persediaan apakah cocok untuk perusahaan jasa? Nah, itulah dia kenapa kita harus memahami latar belakang si perusahaan ya. Kemudian, memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan, termasuk tren kecenderungan industri, perubahan selera konsumen, teknologi, dan sejenisnya. Perusahaan yang sifatnya musiman apa contohnya ya? Yang hanya tertentu aja, hanya bulan tertentu atau tahun tertentu baru meningkat penjualannya. Sibuk pengamat. Dia cuma mikir aja. Bisa? Berarti itu di luar negeri ya, yang punya 4 musim ya. Berarti untuk rasio keuangan perusahaannya tiap bulan tidak bisa stabil dong. Ada musim tertentu yang penjualannya sangat banyak, ada musim tertentu yang penjualannya sangat sedikit. Jadi rasionya nggak bisa stabil. Bisa dipahami maksud contohnya? Jago-jago ya. Bisa nih 3,5 tahun ya. Kalau admin itu berarti pilih nomor satu. Karena kan apa? Kan memahami situasi, kan situasi politik kan? Iya, termasuk politik, termasuk ini. Jual banner, apa itu jasa cetak banner, jasa cetak kaos oblong gitu kan? Nah, nasi kotak, terus ini mau makan gratis lagi kan? Terus ada bisnis cetak kertas, cetak surat suara itu kan musiman juga ya. 5 tahun sekali.
cetak surat suara. Itu kan 5 tahun sekali kan? Itu musiman juga. Dulu waktu tahun 2020 itu kan puncaknya pandemi COVID ya. Perusahaan tekstil banyak untung karena produksi masker. Ingat waktu itu harga masker melejit kan? Itu juga musiman itu kan? Selanjutnya kita mempelajari laporan dengan menyeluruh. Berikutnya kita analisis laporan keuangannya. Itu tahapannya ya. Kemudian ada juga namanya analisis arus kas. Kalau arus kas sederhananya gini lah. Lebih bagus uang masuk lebih banyak dari uang keluar atau sebaliknya. Kalau seimbang nggak untung. Oh, banyak uang masuk lah. Kalau ini arus kas nggak usah diajarin, udah pada ngerti. Kalau uang masuk lebih dikit dari uang keluar, ya lebih besar pasak dari tiang kan? Ya tentu itu nggak bagus ya untuk perusahaan. Gimana? Masih perintis ya berarti bakar duit. Seperti startup kan? Tapi kan mereka punya investor itu biasanya. Kemudian pemanfaatan analisis laporan keuangan itu bisa untuk pengambilan keputusan, seperti yang contoh yang sudah saya bilang tadi ya. Kemudian untuk manajemen. Manajemen misalnya, si manajer keuangan perusahaan melihat perusahaan ini labanya tiap tahun bagus nih bertambah terus. Boleh nggak ya kita bagi dividen ke pemegang saham? Kalau labanya ada terus, ya boleh. Kalau nggak mau bagi juga nggak apa-apa kan, tergantung manajemen kan. Kemudian ini apa namanya? Untuk pemerintah daerah juga ada, misalnya untuk pajak sejenisnya. Keterbatasan analisis laporan keuangan. Itu pakai pendekatan historis. Historis artinya masa lalu. Apakah kondisi masa lalu bisa mencerminkan kondisi masa depan? Kadang iya, kadang tidak. Dulu diprediksi 2020 akan jadi tahun yang super ekonominya. Tiba-tiba aja muncul pandemi COVID, jadi down semua ekonomi. Jadi ya bisa iya, bisa enggak ya. Kemudian subjektivitas. Subjektivitas itu berarti tergantung pada perasaan pribadi kita. Bagi saya mungkin kalau pertumbuhan laba 5% sudah tinggi. Tapi bagi investor lain, 5% masih rendah. Bagi investor yang namanya pertumbuhan tinggi itu minimal 10%. Berarti subjektif itu ya, bisa beda-beda. Kemudian ketidakpastian estimasi. Ya, namanya kita meramal pasti ada error ya. Waktu belajar statistik ada belajar tren peramalan itu, tren linear dengan Bu Evelyn dulu. Yang Y sama dengan A tambah BX. Nah, itulah. Itu kan pasti ada errornya di situ. Kemudian tidak memperhitungkan nilai tidak materi, tidak memperhitungkan faktor eksternal. Ya, kalau yang kita kalau belajar ekonomi itu ada prinsip yang namanya ceteris paribus. Pernah dengar nggak ya? Bahwa semuanya itu hanya berdasarkan asumsi. Jadi hanya asumsi yang kita pertimbangkan saja. Asumsi faktor yang lain kan banyak sekali ya. Contohnya, faktor yang mempengaruhi tinggi badan seseorang. Ya, orang pasti bilang genetika kan? Ya, itu kan salah satu. Faktor yang lain kan ada. Kebiasaannya apa, olahraganya apa, makanannya apa, terus aktivitas dia ngapain aja. Itu kan mempengaruhi tinggi badan semua kan? Jadi ya apapun itu tetap aja ada keterbatasannya, nggak ada yang sempurna ya. Prinsip dasar analisis laporan keuangan, ada konsistensi, ada konservatisme. Ya ini sama dengan 10 prinsip akuntansi. Kalau prinsip akuntansi nggak usah dijelasin lah ya. Karena takutnya udah dijelasin nggak nyambung gitu. Sementara kan mata kuliah kita fokusnya di analisa laporan keuangan. Jadi nanti ini kan bahannya juga sudah ada kan, bisa kalian baca. Karena saya juga ngejar waktu ini. Kalau bisa bentar lagi udah pulang. Karena udah malam. Kalau yang kelas jam 7 ini nggak boleh pulang terlalu malam. Iya.
Nanti takut ini kan, takut diculik, takut pas pulang ditahan terus dilecehkan gitu kan. Ya tapi itu benar. Kan begal, pelecehan itu bisa terjadi kapan saja di mana saja ya. Ya karena kuliahnya jam 7 malam ya mau nggak mau dosennya jam 7 harus kasih cepat lebih ini kan, cepat pulang ya. Kan kuliah itu kan belajar kan. Belajar kan tidak harus lama-lama. Dan juga yang namanya belajar itu kan tidak semuanya harus dipahami kan. Yang penting cukup tahu kan. Kalau mau dipahami betul ya lama belajarnya nanti. Jadi kan mata kuliah ini kan ada yang dibilang 3 SKS ya. Maksudnya 3 SKS itu apa? Satu SKS itu 50 menit. Kalau 3 kali 50 menit itu berarti 150 menit. Berarti 2,5 jam. Nggak mungkin kan? Makanya kebanyakan sistemnya satu SKS di kelas, satu SKS berupa tugas, satu SKS belajar di rumah. Konsep dasar 3 SKS itu seperti itu. Nah, makanya kita ya udah agak lewat dikit sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini ada stakeholder. Tadi udah kita sempat singgung ya stakeholder siapa aja yang perlu laporan keuangan. Ada pemegang saham, kemudian ada si manajemen perusahaan, termasuk kreditur ya. Ada bank atau leasing. Kalau karyawan jarang sih, tapi karyawan tuh kadang perlunya ini. Karyawan bisa tahu, wah perusahaan kita lihat-lihat labanya bagus nih, stabil terus kenaikannya. Kok gaji-gaji nggak naik ya? Kenapa gaji kita bertahun-tahun nggak naik, padahal labanya bagus terus? Mana tahu kan? Kalian juga boleh seperti itu sebenarnya kalau mau ke perusahaan. Bilang, Pak, kita di sini kayaknya untung terus nih Pak, tapi kok gaji nggak naik-naik ya? Ya rugi dong gitu kan? Kamu mau keluar, ya keluarlah. Saya tinggal cari yang baru kan. Daripada apa bayar gaji orang lama yang tinggi, mending bayar yang baru yang murah kan. Kalau perusahaan kan gitu ya sistemnya ya. Nah, itu nanti kalian belajarnya di anggaran perusahaan mata kuliahnya. Nah, kemudian ada supplier, pemasok, kemudian pemerintah, kemudian untuk masyarakat. Kalau untuk masyarakat, itu biasanya perusahaan yang listing di Bursa Efek. Perusahaan yang listing Bursa Efek wajib menyampaikan laporan keuangan mereka di website. Tujuannya untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ada yang sudah pernah investasi saham di kelas ini? Kripto lain. Kalau kripto bahasnya di mata kuliah fintech semester 6. Mana tahu sama saya lagi dosennya kan? Tapi kalau bisa dosennya beda. Jangan satu dosen ngajar kelas yang sama 2 kali. Bukan. Nanti ilmunya cuma satu dari saya. Kalau bisa ilmunya dari yang lain juga. Carilah dosen-dosen yang pintar. Kalau saya kan nggak pintar. Saya cuman ini, cuman ikan di sisa ampas adukan kopi. Eh, rupanya bahan ajarnya langsung untuk bab 2 pula ya. Berarti ini untuk minggu depan harusnya nih. Enggak boleh lanjut. Karena udah jam 8. Pantas saya lihat dari tadi kok 17 halaman gitu ya. Rasanya nggak sampai 17 halaman materinya. Rupanya ada bab 2 di sini. Udah terlanjur sampai bab 2 saya bikin. Ya udahlah. Bab 2-nya untuk minggu depan aja ya. Nanti kalau terlalu lama di sini makin pintar kalian jadinya. Tadi jam 5 dengan siapa? Pak Fadrul ya. Pak Fadrul pintar, dia udah doktor itu. Dulu Pak Fadrul dosen saya juga. Pak Anton itu dosen saya juga dulu. Pak Estu, Ahmad Zulkarnain Estu ini dosen saya juga nih.
Oke, untuk konsep dasar analisis laporan keuangan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, berarti kita ini. Saya ke si Poppy dulu ya. Melvin Juliandi belum isi si Poppy. Oke, kalau dia nggak datang kan berarti urusan dia ya. Ya. Segera validasi KRS-nya ya. Karena kalau nggak ada di sini nama kalian, nanti saya tak bisa input nilai akhir di sini. Sistemnya begini. Jaringan susah nih. Nah, intinya nanti ada formnya seperti ini, ada nama, name, terus nanti ada nilai. Jadi kalau nggak ada nama kalian di si Poppy ya nanti nilai nggak bisa keluar. Nah, ini ada pula yang baru masuk ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk materi kuliah kita? Jadi materi ban ajar tiap minggu pasti saya share ya, bentuk PDF ataupun bentuk video pembelajaran. Jadi kita kuliah online-nya pakai video pembelajaran dan ban ajar ya. Saya rasa nggak ada masalah lah. Atau dosen lain juga kayak gitu kan?